Tugas ruang kolaborasi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dari kelompok 3 yang terdiri dari Teguh Budianto SPD, Kecamatan Kemeranjen, Rahmawati Utami SPD, Kecamatan Patikraja, Kartika Sari SPD, Kecamatan Somagede, Faridatunida SPDI, Kecamatan Kemeranjen. Program yang berdampak pada murid. Nama program dari program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Membangun budaya positif melalui kegiatan penghijauan atau Go Green. Kemudian program kokurikuler. Membangun budaya positif melalui kegiatan literasi. Dan program kokurikuler dan ekstrakurikuler yaitu membangun budaya positif melalui kegiatan tahfiz Al-Quran. Jadi di sini kami menghasilkan 3 rencana kegiatan atau program. Yang pertama, program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini membangun budaya positif melalui kegiatan penghijauan atau Go Green. Program ini termasuk program atau kegiatan kokurikuler, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan terstruktur dengan memberikan penugasan kepada murid dan warga sekolah untuk membawa tanaman pilihannya. Tujuannya, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, menenangkan, bersih, sehat, dan meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, memperkuat gotong royong dan kebersamaan, menumbuhkan karakter meningkat agar mereka bisa cinta terhadap lingkungan sekitar. Rencana yang akan dilakukan warga sekolah adalah sosialisasi penghijauan di setiap kegiatan upacara bendera oleh kepala sekolah atau guru pembina, membagi kelompok siswa, menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan, menyiapkan lahan, dan menyiapkan bibit tanaman sesuai kesepakatan dengan siswa. Dampak yang diharapkan pada murid adalah murid memiliki rasa cinta lingkungan, murid lebih disiplin dan menghargai waktu dengan melakukan kegiatan positif, meningkatkan rasa gotong royong dan saling memiliki, murid lebih menghargai hasil jerih payahnya, serta mengembangkan bakat dan potensi murid. Di sini dibuat diagram Y tentang penghijauan. Ada 3 yaitu suara atau voice, murid diminta pendapat tentang lingkungan yang asri. Kemudian pilihan atau choice-nya, murid memilih jenis tanaman yang akan ditanam dan bisa ditanam dalam jangka waktu pendek. Kemudian kepemilikan atau owner-nya, yaitu menanamkan pada murid bahwa yang mereka tanam itu adalah milik kita dan untuk kita. Kegiatan yang kedua yaitu dari program kokurikuler membangun budaya positif melalui kegiatan literasi. Tujuannya yaitu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat, meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap suatu bacaan, dan memperkuat nilai kepribadian warga sekolah. Rencana yang akan dilakukan warga sekolah adalah sosialisasi budaya literasi di setiap kegiatan upacara bendera oleh kepala sekolah atau pembina upacara, integrasi budaya literasi dalam rencana pembelajaran atau RPP di mana guru memberikan kesempatan murid membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum proses belajar dimulai, menjadwalkan kunjungan murid ke perpustakaan atau museum atau tempat yang menjadi aset sekolah, dan wajib mereview buku yang dibaca. Pemberdayaan majalah dinding sekolah dan media sosial sekolah untuk memajang hasil karya literasi murid. Dampak yang diharapkan pada murid adalah murid memiliki budi pekerti dan karakter yang baik, murid lebih disiplin dan menghargai waktu dengan melakukan kegiatan positif, peningkatan minat baca dan hasil belajar murid, peningkatan kemampuan murid dalam menangkap makna mendeskripsikan suatu informasi yang dibaca, murid lebih mudah untuk fokus dan meningkatkan daya nalar dalam menyelesaikan masalah, serta bakat dan potensi murid berkembang.
Diagram Y dari kegiatan literasi ini yang pertama suara, voice, meminta pendapat murid tentang tempat mana yang ingin dikunjungi, meminta pendapat murid tentang isi buku yang telah dibaca, meminta pendapat murid tentang bentuk mading yang akan dibuat di kelas untuk memajang hasil karya mereka. Kemudian untuk pilihannya atau choice, murid diberi beberapa pilihan tempat-tempat yang akan dikunjungi. Murid diberi kebebasan untuk menentukan buku apa saja yang ingin dibaca. Murid diberi kebebasan mengekspresikan buku yang mereka baca dalam bentuk apapun seperti tulisan, puisi, gambar, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kepemilikan atau owner, menanamkan kepada murid bahwa murid yang berbudaya positif, salah satunya adalah murid yang memiliki kegemaran membaca dan memiliki budi pekerti serta karakter yang baik. Melalui kegiatan literasi, mereka dapat memajang karya-karya literasi mereka di majalah dinding sekolah atau sosial media sekolah dan kita untuk kita dan oleh kita. Program yang ketiga dari kokurikuler dan ekstrakurikuler, membangun budaya positif melalui kegiatan tahfiz Al-Quran. Tujuannya agar lebih mencintai Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, menciptakan generasi yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Islam, menciptakan generasi yang teliti akan bacaan Al-Quran. Rencana yang akan dilakukan warga sekolah adalah sosialisasi tahfiz Quran yang dilakukan oleh pihak sekolah atau guru pembina, membagi kelompok siswa, menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan, melakukan murojaah setiap hari 1 jam, melakukan pengulangan ayat-ayat yang sudah dihafal. Dampak yang diharapkan pada murid adalah murid memiliki rasa cinta kepada Al-Quran, murid lebih disiplin dan menghargai waktu dengan melakukan kegiatan positif dengan menghafal suratan pendek. Diagram Y di kegiatan tahfiz Quran ini ada 3. Yang pertama suara, yaitu voice, meminta pendapat murid surat apa yang akan dihafalnya. Pilihannya atau choice, murid diberi kebebasan untuk surah yang akan dihafalnya. Kemudian kepemilikan atau owner, menanamkan kepada murid bahwa murid yang berbudaya positif adalah salah satunya adalah murid yang menggunakan waktunya menghafal Al-Quran. Kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran seperti yang telah berjalan, kemudian kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Kemudian banyak kegiatan yang dapat dilakukan sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter melalui program atau kegiatan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada nilai utama karakter profil pelajar Pancasila, yaitu religius atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu penguatan pendidikan karakter diharapkan dapat menumbuhkan siswa dengan karakter berpikir kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi yang mampu bersaing di abad 21. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi kelompok kami yang telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.